namanya Nahdlatul Ulama itu harus disemangat. Kemudian kalau selesai kita melakukan amalan-amalan seperti itu cepat masuk di otak apa-apa, cepat masuk di pemikiran tadi. Kalau ada kali ini kan supaya kalau ada orang yang biasanya setelah melakukan amalan-amalan itu dia ngantuk, itu ujiannya. Kenapa itu jadi ujiannya? Ya, apa? Ada hal yang kan kita percaya bahwa Allah ini tidak akan pernah menguji kita di luar kebatasannya kita. Nah, kalau ada orang yang sudah buat amalan lantas dia ngantuk, berarti ujianmu ngantuk. Berarti selama ini kau kebanyakan tidur. Satu. Selama ini kau gampang malas. Itu dilihat itu kalau selesai dilakukan amalan-amalan seperti itu baru langsung itu tentara. Oh, sering tidur ini anak-anak cepat. Oh, berarti musuhnya dia itu ngantuknya. Maksudnya Allah juga itu memberikan tanda-tanda sama kita bahwa ini yang harus kau lakukan. Kalau selesai kau bikin amalan, baik itu sholat apa. Kalau selesai kau bikin amalan, lantas ngantuk kok, berarti musuhmu itu ngantuk. Musuhmu itu malas itu. Nah, kalau mau kau sukses, rubah itu. Kan Allah itu tidak pernah menguji kita di luar batas kemampuan, toh. Tapi tidak juga langsung masa langsung. Maka kita ini bukan nabi yang langsung Jibril langsung datang, ya Rasulullah, saya membawa pesan dari Allah. Allah berkata, kan bukan. Jadi kita itu karena kita hamba yang tidak kasar kita nangkap tanda-tanda yang seperti itu. Tuh, ya itu yang disampaikan sama guru-guru saya biasanya. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliau ya kaki kita tidak berat untuk melangkah ke sekret. Baik niatnya adalah silaturahmi. Berat itu biasa kaki kalau silaturahmi. Jangan percaya Ki. Gue kasih kau contoh. Seberapa sering kau kunjungi keluargamu? Jarang toh. Tapi kalau Idul Fitri pergi kau toh? Karena tidak beres langkahmu, berharap kau diisi kan toh. Sama dengan kalian melangkahkan kaki ke sekret. Kalau kalian melangkahkan kaki ke sekret, berharap kalau bukan otakmu yang diisi, hatimu yang diisi. Itu. Ini kasih bicara spesial, belajar melawan itu malasmu. Itu sama Ji. Ilmu dia kan tidak bentuk dalam material, tidak nampak dilihat ilmu dia. Tidak nampak dia ilmu, tidak kayak uang. Toh? Uang kan nampak dia. Jadi langsung kalau dia, oh iya nak kasih sekian. Ya kan? Beda dengan ilmu dia tidak nampak. Tapi dirasakan. Pasti ada efeknya. Kalau serius kita terima. Itu dia ilmu. Begitu dia. Jadi biar satu perguruan, biasanya kan ada orang begitu. Contoh misalnya teman-teman sekalian ini satu sekolah kau dulu. Toh? Satu sekolah lagi. Tapi ada pintar ada tidak. Toh? Ya karena ya apalagi kalau bilang matematika. Ini musuhnya ini. Toh? Musuhmu itu pasti toh. Matematika. Astagfirullah. Ya kan biasanya begitu. Nah, heran kita teman tak yang pintar matematika. Sebenarnya wajar mereka pintar ya, karena bilang ya matematika lagi harus bisa dong. Itu makanya begitu, ilmu itu begitu ya. Kapan kok dia malusur tunjuk juga itu. Itu kan Allah kenapa bilang manusia itu makhluk yang sempurna ya, karena dititipkan akal sama kalbu toh, hati. Gitu. Kan beda kita dengan hewan ada instingnya toh. Di kalbunya kan enggak. Ya buktinya di mana? Ya dia kalau mau kawin di mana saja boleh. Ya kan tidak ada pikir
apakah orang akan anggap saya seperti apa tuh? Itu begitu. Nah, tapi ya jangan harap media kesempurnaan itu milik manusia. Pikir begini, Mas, begini. Manusia itu, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang paling tinggi derajatnya. Makhluk yang paling sempurna. Tapi jangan pernah bermimpi bahwa manusia itu yang memiliki kesempurnaan. Paham ini? Paham itu Ji? Pahami? Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang paling sempurna. Tapi kesempurnaan itu bukan milik manusia, bukan miliknya manusia. Kalau kesempurnaan miliknya Allah. Makanya jangan langsung main salah-salahkan orang. Sering-sering itu. Apalagi kalau di dunia mahasiswa mau pakai salah-salah. Gara-gara beda pendapat, gara-gara dikalah kok di dalam di kelas berargumen, tidak mau bicara temangmu. Sandi kasih keluar itu semua hari. Oke. Semoga pada malam hari ini, kegiatan kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita kirimkan kepada beliau, beliau membalasnya dengan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sabda beliau, aulin nasi biyaumil qiyamah aksaruhum alayya salawatan. Orang yang dekat kepada aku pada hari kiamat adalah orang yang senantiasa bersalawat kepada aku. Baiklah teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan senior ahli dalam bidang hukum Kadin Subhan Asrullah pada malam ini kita akan melanjutkan kitab. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau nanti mendapatkan bermanfaat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sebelum materi dimulai, mohon diperhatikan apa yang disampaikan beliau. Biasanya misalnya kalau bulan Ramadan, kalau lebaran besoknya bahagianya lebih bertambah dibanding sedihnya, dibanding sedihnya. Padahal kita tidak pernah berpikir bahwa bisa jadi dapat ini bulan Ramadan tahun depan. Tidak pernah berpikir karena sifatnya memang kita ya manusia ya. Itu yang saya bilang tadi bahwa jamu kubana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempurnaan itu milik manusia. Kayak begitu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, baik yang sudah yang masih baru, yang masih fresh ya, ataupun yang sudah ya hampir lah. Kalau mereka ini karatan bahaya Pak, di saya tidak bisa pakai itu kalau ditimbang. Kalau mereka karatan lapuk dong saya tuh. Kalau mereka karatan berarti saya lapuk. Nah, bedanya kadar itu. Bedanya kadar. Bedanya di mana? Kalau rajin keep up, bila itu bedanya. Kalau rajin keep up. Kalau rajin keep up, ya setidak-tidaknya meskipun tidak paham, nah tahu setidak-tidaknya nah tahu tegur. Kalau misalnya ada orang bawa materi, nah salah itu materi. Meskipun tidak paham. Ingat itu di bahasa ini. Mengerti sih Kak, mengerti Kak. Ya kan orang-orang agama gini, jadi harus didekati dengan cara-cara seperti itu. Nah, maksudnya kalian kan sekolah di sekolah tinggi agama toh. Nah, bahasa-bahasa agama itu kan bahasa-bahasa seperti itu ya, mirip-mirip di bahasa-bahasa itu, ya kan? Beda dalam konteks apa ya? Ya satu bahasa Tuhan, yang satu bahasa manusia. Yang satu ditangkap lewat intuisi, yang satu ditangkap lewat nalar. Oh, beda itu. Yang satu dipakai. Yang kalau perkataan Allah, firman Allah, ya, kalam Allah, perkataannya itu ditangkap pakai hati, pakai intuisi.
kalau perkataan manusia itu dipakai nama. Dia pakai nama. Oh ini nama. Nah, sahabat-sahabat sekalian, terakhir saya bawa materi di mapa bagian 7 kan, antropologi kampus pada saat itu. Jadi sambung bicara tamu. Makanya begitu, makanya kenapa jarang dengar nih, kan hati-hati ya, orang sekarang tidak bertarung, orang sekarang dijajah itu. Kita itu sekarang dijajah bukan dalam bentuk senjata betulan kayak tentara pegang senjata, itu tidak. Kita sekarang dijajah dari pemikiran. Nah, bilang ke tokoh komisariat, eranya sekarang proxy war, perang pemikiran. Kan tidak mau sadar ini kalau dirimu nih ternyata lebih sering di dunia maya daripada di dunia nyata. Ya bayangkan nanti kau kumpul, seberapa sering kau cerita sama temanmu dibanding pegang HP. Acara bukber, iya bukber. Bukber. Kan begitu. Ya tidak. Begitu toh? Begitu. Kalian harus sadar, kalian hidupnya kalian itu di dunia nyata. Ini hebatnya orang-orang di luar, karena dia mampu mengkondisikan pikiran kalian itu lewat media sosial. Contoh misal kemarin waktu Gempa, pengetahuan baik dalam secara ilmu pengetahuan ataupun secara gerak, kalian harus bisa menguasai yang namanya jurusanmu, itu minimal.